Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Agus Jumadi dari Prodi PGMI semester 2 akan menjawab atau memaparkan hasil jawaban ulangan akhir semester mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Rahmatillah SPD MPD. Langsung ke pertanyaan pertama. Buatlah mind mapping dari ruang lingkup psikologi umum dan jelaskan. Dilihat dari ruang lingkupnya, psikologi memiliki beberapa poin. Di antaranya dapat dilihat dari segi objek penyelidikan, yang kemudian akan dibagi menjadi dua hal. Pertama, psikologi umum. Ruang lingkup psikologi umum itu sendiri dilihat dari objeknya merupakan kegiatan seseorang, baik itu anak-anak, orang dewasa, dalam menjalankan aktivitas psikis. Psikologi umum merupakan suatu keilmuan mengenai tingkah laku individu secara umum. Hal tersebut mencakup semua fase perkembangan psikologis manusia serta mencakup segala tingkatan usia dan jenis kelamin. Dengan kata lain, psikologi umum mempelajari tingkah laku manusia secara luas. Menurut Immanuel Kant, ruang lingkup psikologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kognisi, emosi, dan konasi. Kognisi yaitu hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran individu. Emosi yaitu gejala jiwa yang menonjol dan bisa menimbulkan gejolak jiwa. Dan konasi yaitu hal yang berkaitan dengan kemauan, kehendak, atau keinginan individu. Psikologi yang kedua adalah psikologi khusus. Psikologi khusus adalah ilmu jiwa yang mempelajari sifat khusus. Misalnya, ilmu yang mengamati sifat unik yang ada di dalam diri manusia. Misalnya, mengamati orang yang berusia sekian tahun dengan jenis kelamin apa. Sebenarnya, ada banyak yang termasuk ke dalam ruang lingkup psikologi khusus. Di antaranya, mempelajari ilmu jiwa anak, mempelajari ilmu jiwa perkembangan, mempelajari ilmu jiwa kriminal, mempelajari ilmu psikopatologi, mempelajari dunia sosial, ilmu watak atau karakterologi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Pilihlah salah satu proses mental yang terjadi pada manusia, di antaranya belajar, motivasi, berpikir, atensi dan persepsi, memori dan lupa, emosi, dan kemudian jelaskan. Di sini saya memilih opsi tentang atensi dan persepsi. Atensi atau perhatian adalah peningkatan aktivitas mental terhadap suatu rangsangan tertentu. Atensi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu atensi berdasarkan intensitas. Atensi berdasarkan intensitas ini terbagi menjadi atensi intensif dan atensi tidak intensif. Kedua, ada atensi berdasarkan cara timbulnya, terbagi menjadi yang pertama atensi spontan atau perhatian tidak disengaja, dan atensi sekehendak atau perhatian disengaja. Yang terakhir, atensi berdasarkan luasnya objek yang diperhatikan, terbagi menjadi satu, atensi terpencar, yaitu memfokuskan perhatian pada beberapa rangsangan atau stimulus, dan yang kedua atensi terpusat, yaitu memfokuskan perhatian pada suatu rangsangan atau stimulus tertentu. Atensi banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor rangsangan atau stimulus dan faktor individu. Faktor rangsangan untuk atensi diantaranya intensitas atau kekuatan rangsangan,
atraktivitas atau daya tarik, perubahan atau pergantian, dan keteraturan, dan suara yang tinggi, rangsangan yang terlajim dan terbiasa, isyarat atau tanda. Faktor individu untuk atensi atau perhatian antara lain minat, kondisi fisik atau kesehatan, keletihan, motivasi, harapan, dan karakteristik kepribadian. Selanjutnya ada persepsi. Persepsi atau pengamatan merupakan salah satu bentuk perilaku kognitif, yaitu suatu proses mengenal lingkungan dengan menggunakan alat indera. Persepsi juga merupakan proses pemberian arti atau makna terhadap suatu stimulus tertentu. Faktor yang mempengaruhi persepsi diantaranya faktor rangsangan. Pengamatan akan berlangsung dengan efektif apabila rangsangan yang diterima oleh individu bersifat jelas, kuat, dan berarti. Yang kedua adalah faktor individu. Faktor individu yang mempengaruhi kualitas pengamatan antara lain kualitas alat indera, kualitas pusat kesadaran, kondisi fisik, pengalaman, motivasi, perhatian, kesehatan, kepribadian, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan juga merupakan faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu proses pengamatan. Lingkungan yang baik dan sebaliknya, lingkungan yang kurang baik akan menghambat proses pengamatan. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana kepribadian manusia terbentuk. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang? Jawabannya, watak dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh kepribadiannya. Sebagai misalnya seorang anak yang lahir dan tumbuh di lingkungan religius, lazimnya tindak tanduknya pun bernuansa agamis. Keluarga dan lingkungan tersebut berpengaruh pada proses pembentukan kepribadian anak. Namun, kepribadian tersebut tidak hanya lahir dari reaksi individu terhadap lingkungannya, melainkan juga proses interaksi antara keduanya. Secara definitif, kepribadian adalah ciri dan watak seseorang yang konsisten, yang memberikan suatu identitas sebagai individu yang khas, sebagaimana dikutip dari buku sosiologi yang ditulis Cipto Subadi dalam tinjauan sosiologi. Kepribadian merupakan bentuk personalitas yang dinamis. Artinya, kepribadian terus berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Konsep kepribadian yang dinamis ini dicetuskan oleh Erik Erikson dari teori psikososialnya, bahwa terdapat 8 tahap perkembangan manusia, dimulai dari kelahiran dan diakhiri dengan kematian, sebagaimana dilansir dari Lumen Learning. Faktor yang mempengaruhinya sebagai antara lain, yang pertama, warisan biologis. Warisan biologis ini muncul dari genetik atau keturunan. Misalnya, untuk tumbuh tinggi atau pendek, kurus atau gemuk, bahkan dari beberapa penelitian, sebagian penyakit dan watak tertentu juga diwariskan kepada anak-anak di dalam suatu garis keturunan. Kedua, lingkungan fisik atau alam. Lingkungan tempat seseorang tinggal juga berpengaruh kepada kepribadian individu. Seseorang yang tinggal di alam tropis lazimnya berbeda kepribadiannya dengan yang tinggal di padang pasir. Ketiga, kebudayaan masyarakat setempat. Kebudayaan yang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian dapat berupa budaya khusus daerah atau etnis tertentu, cara hidup yang berbeda antara lain desa dengan kota, dan lain sebagainya.
Selain itu, kelas sosial, agama, dan pekerjaan masing-masing individu juga berpengaruh membentuk watak dan personalitas seseorang. Yang keempat, pengalaman kelompok kepribadian juga dipengaruhi dari hubungan sosial dan pengalaman kelompok. Misalnya, dengan siapa seseorang bergaul dan berinteraksi, dan lain sebagainya. Yang kelima, pengalaman unik. Setiap orang memiliki pengalaman unik masing-masing yang mempengaruhi kepribadiannya. Setiap pengalaman tersebut pasti berbeda-beda, kendati kejadiannya sama, namun selalu ada makna dan penafsiran berbeda terkait pengalaman tersebut. Cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.